Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Rasmus Højlund di berapa? 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak gol secara beruntun. Bahkan di pertandingan paling akhir ya, ketika menghadapi Luton, dia bisa mencetak 2 gol, hampir hat-trick. Istimewanya 2 gol tersebut dia cetak under 7 minutes, jadi di bawah 7 menit. Luar biasa. Striker yang baru musim pertamanya bermain di Liga Inggris, bermain di klub sebesar Manchester United, sempat kesulitan di awal-awal musim untuk bisa mencetak gol di Premier League, walaupun dia tampil bagus di Champions League. Namun ya kurang lebih dari akhir tahun lalu kan ya, ketika dia mencetak gol pertamanya di Premier League ketika menghadapi Aston Villa, lalu kerannya ini bocor. Dia terus-terusan bikin gol, dan ini merupakan sesuatu yang positif tentu saja bagi fans Manchester United. Nah, ada banyak spekulasi, ada banyak teori kenapa kok dia bisa selancar ini bikin gol. Di Daily Mail ditulis kalau Chris Wheeler ini ya memberikan apa sebenarnya rahasia dari kesuksesan striker Manchester United ini. Di situ disebutkan, ada dibahas ya terkait dengan posisi striker di Manchester United. Ron Atkinson ini memberitahu Daily Mail di hari Senin kalau dia menyebutkan kalau striker di Manchester United itu tidak mencetak gol, ada tekanan yang lebih besar daripada yang normal di sana. Ron Atkinson kalau tidak salah sempat menjadi eksekutif di Manchester United juga di periode-periode sebelumnya. Ada spotlight di Manchester United tentu saja, tapi Rasmus Højlund disebutkan kalau ini terlihat sangat hidup dan dia saat ini sedang on fire. Setelah Sir Alex Ferguson pensiun, Manchester United ini telah mendatangkan striker yang lebih berpengalaman. Di sini disebutkan ada nama-nama seperti Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Edinson Cavani. Dan ya, ini ada beberapa striker tentu saja dari nama-nama tersebut ini yang menikmati kesuksesan di Old Trafford. Disebutkan oleh Gary Neville di Sky Sports kalau Rasmus Højlund ini seperti seorang Erling Haaland yang sedang dibuat. Kekuatannya, powernya, dan juga agresivitasnya ketika dia lari ini luar biasa. Saya selalu suka hal-hal tersebut terkait dengan striker Manchester United. Disebutkan juga bagaimana dia memiliki dedikasi yang bagus di lapangan latihan dengan bekerja ya berjam-jam di lapangan latihan. Rasmus Højlund juga disebutkan ini mengambil keuntungan tentu saja dengan lebih pastinya situasi lini depan Manchester United dengan Marcus Rashford dan juga Garnacho yang sekarang lebih pasti ya menempati posisi di sayap masing-masing. Ini menarik ya. Dia disebutkan telah mendengarkan ataupun juga memperhatikan nasihat-nasihat dari stafnya Erik ten Hag, secara khusus adalah pelatih penyerang, yaitu adalah Benedict McCarthy. Dia bahkan meminta untuk melakukan pembicaraan langsung selama kurang lebih half an hour ya dengan Robin van Persie. Wow, ketika mantan striker dari Manchester United ini mengunjungi Carrington sebagai bagian untuk mendapatkan UEFA Pro License di awal bulan ini. Højlund juga dikabarkan dia memiliki dedikasi yang bagus ya terkait dengan recovery setelah pertandingan. Artinya dia juga ingin mengembalikan kebugarannya secara cepat dan dia melakukannya dengan disiplin. Nah, tadi menarik nih disebutkan
Robin van Persie, ya kan? Karena ada banyak fans yang mengatakan ya ini kerja keras dari Robin van Persie. Dia memberikan tips, dia memberikan rahasia, dia memberikan arahan kepada Rasmus Højlund. Tadi disebutkan bagaimana memang ada pertemuan ya yang terjadi di Old Trafford. Tapi yang menarik di situ disebutkan di Daily Mail bagaimana pertemuan tersebut hanya berlangsung selama half an hour, setengah jam, 30 menit, ya kan? Kalau gua menilai tadi disebutkan kan half an hour berarti 30 minutes. Seberapa detail hal-hal yang bisa diberikan oleh Robin van Persie. Gua mengikuti betul Robin van Persie, striker yang luar biasa. Setelah dari Manchester United dia pindah bermain di Fenerbahce dan dia menutup karirnya di Feyenoord, kebetulan di Rotterdam di sini ya. Gua juga tahu bagaimana anak dari Robin van Persie, Sjekyll van Persie juga sekarang di Akademi Feyenoord. Robin van Persie juga menjadi pelatih Akademi Feyenoord ya untuk kelompok umur tertentu. Dan salah satu yang dilakukan Robin van Persie di Feyenoord, dia juga merupakan pelatih penyerang dari Feyenoord. Dan saat ini salah satu penyerangnya Santiago Thomas Gimenez ini sedang gacor-gacornya. Nah, apakah Rasmus Højlund mendapatkan rahasia ataupun tips dari Robin van Persie sehingga dia bisa langsung gacor seperti ini? Bisa jadi ya. Tapi menurut gue ada satu sosok yang kinerjanya lebih besar dari Robin van Persie yang bertemu hanya sekitar 30 menit itu tadi. Siapa sosok yang lebih penting? Tadi disebutkan di artikel tersebut, Benny McCarthy. Gue justru melihat Benny McCarthy lah ini adalah sosok dalam tanda kutip rahasia di balik kesuksesan Rasmus Højlund. Tanpa mengecilkan arti seorang Robin van Persie berada di Carrington bukan untuk melatih, tapi untuk magang ya, katakanlah demikian, untuk mendapatkan license ataupun ya lisensi kepelatihan, dan dia hanya bertemu dengan Rasmus Højlund 30 menit. Mau sedetail apa dia bicarakan? Kalau yang gue bisa lihat ya, dan mungkin sobat football nanti juga tahu ya kan, yang terutama yang bermain sepak bola dengan memiliki pelatih 30 menit tidak banyak yang bisa dilakukan. Mungkin hanya situasi atau memberikan motivasi ya, motivational speech, bisa jadi demikian. Memberi tips-tips iya, tapi tidak secara detail karena sekali lagi hanya 30 menit. Gua menilai sih, asumsi gua ya, lebih banyak membicarakan soal motivasional. Tapi bagaimana teknis, ini ada di Benny McCarthy. Gue juga menilai bagaimana Benny McCarthy ini sukses musim lalu membangkitkan seorang Marcus Rashford, ya kan? Banyak juga fans Manchester United yang tahu ini, karena banyak juga yang tidak tahu ya, dan mungkin banyak yang tidak mau tahu. Lalu mengada-ngada, ya kan? Kalau yang bisa bikin bagus ini si ini dan si itu, enggak, Benny McCarthy. Dan Benny McCarthy ini banyak diberi ucapan terima kasih terkait dengan Rashford musim lalu. Tapi dia merendah, betul dia mengatakan ya Rashford pada dasarnya juga sudah bagus. Dan gue menilai Benny McCarthy juga memiliki peran yang besar di kesuksesan Rasmus Højlund. Paling tidak di paruh kedua musim ini. Dan bahkan gue menilai mungkin bukan hanya Rasmus Højlund, tapi bagaimana gacornya Rashford. Dan juga, bukan gacor ya, tapi tampil lebih baiknya Rashford di paruh kedua ini. Dan juga Alejandro Garnacho khususnya di musim ini. Gue yakin juga ada peran dari seorang Benny McCarthy. Karena Benny McCarthy memang khusus ya, dia ini untuk melatih para penyerang Manchester United. Dan inilah menurut gue kejelian nih dari seorang Erik ten Hag juga. Dimana dari musim lalu kan dia membawa Benny McCarthy khusus untuk melatih penyerang-penyerang dari Manchester United. Dia sosok yang humble ya, Benny McCarthy ini. Namun gue menilai perannya sejauh ini so far so good.
di tim squad Manchester United utamanya untuk menyerang. Balik lagi, bagaimana dengan Robin van Persie? Gua secara pribadi, gua berharap Robin van Persie ini bisa bisa ya, sukses ya di lisensinya. Dan yang gue nantikan juga bagaimana kiprahnya di Feyenoord. Karena di Feyenoord dia sebagai yang gue ikutin ya, dan gue lihat bagaimana posisi dia sebagai pelatih penyerang juga bukan sesuatu yang permanen. Yang permanen tuh dia ada di tim muda Feyenoord, di tim akademi. Gue harapkan dia bisa bagus karirnya di Feyenoord. Apakah dia akan ke Manchester United suatu hari nanti? Bisa saja terjadi, walaupun nampaknya berat kalau dalam waktu dekat ini. Karena gue ingat betul ketika Erik ten Hag menjadi manajer Manchester United, Robin van Persie sangat sulit untuk meninggalkan Rotterdam, di mana ya keluarganya tinggal di Rotterdam, termasuk juga anaknya ya, Shakil van Persie. Berat nampaknya untuk meninggalkan kota Rotterdam untuk saat ini. Dan apakah dia akan menjadi manajer di Manchester United untuk masa mendatang, karena banyak juga fantasi-fantasi ya kan dari fans Manchester United. Buat gue, pertama ya dia harus sukses dengan lisensinya. Nomor 2, ya dia harus melatih tim utama klub manapun, dan dia harus membuktikan kalau dia mampu di situ. Setelah dia memiliki portfolio itu, baru mungkin kalau memang iya bagus, kenapa tidak dia ke Manchester United suatu saat nanti. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Berbeda pendapat nggak masalah, asal sopan. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.